Halo, ketemu lagi dengan Top 5 ID. Teman-temanku semuanya, kita saat ini adalah masuk zamannya AI atau kalau saya lidahnya itu terbiasa menyebutnya AI ya, tapi yang biasa disebutkan AI. Nah, biasanya karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, teknologi AI juga semakin bagus dari berbagai macam aplikasi dari yang bisa mengolah data berupa teks, teks jadi gambar, teks jadi video, kemudian video dari gambar jadi video dan macam-macam sebagainya. Banyak banget bahkan untuk mengerjakan PR anak-anak itu sekarang dimudahkan adanya AI. Dan itu menunjukkan perkembangan teknologi seperti itu menunjukkan bahwa teknologi yang berbentuk aplikasi semakin cepat. Nah, salah satunya yang kita butuhkan sekarang itu kalau dulunya menggunakan HP smartphone itu cukup, sekarang smartphone pun akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, termasuk dalam kebutuhan laptop saat ini yang paling banyak diminati akan kita bahas ya. 5 laptop yang paling diminati di akhir 2023. Teman-temanku semuanya, eh, laptop itu dipilih ada beberapa eh, acuannya ya. Pertama ada lihat dari teknologi layarnya bagaimana, besarnya berapa, apakah dia digunakan di rumah saja atau di kantor, apakah digunakan sambil mengerjakan tugas di kafe atau untuk meeting dengan klien. Jadi itu menyesuaikan. Termasuk dalam hal performance. Jadi ada yang membutuhkan prosesor yang dari paling rendah dari starter sampai yang paling high. Kemudian termasuk RAM-nya dari RAM yang kecil sampai RAM yang besar. Karena melihat kebutuhan kerja yang digunakan di laptop tersebut ya. Oke, kemudian tipe penyimpanan dari dulunya hard disk, kemudian SSD, kemudian bahkan ada hard disk yang jadi kombinkan dengan SSD begitu. Dan teman-teman semuanya, rekomendasi kami yang pertama adalah Acer Aspire 5 Spin. Acer Aspire 5 atau Acer Aspire 5 merupakan laptop entry level yang menawarkan performa yang cukup baik dengan harga yang cukup terjangkau. Ini harganya sekitar 7 jutaan sampai 12 jutaan ya, tergantung spek. Jadi kalau hanya spek Core i3 kemudian RAM-nya 4 GB atau 8 GB biasanya harganya cukup lebih murah juga ya. Kelebihan Acer Aspire 5 ini performanya cukup bagus untuk kebutuhan sehari-hari, harganya cukup terjangkau juga, desainnya ramping dan ringan. Kemudian baterainya yang tahan lama. Jadi Acer Aspire 5 ini cocok untuk Anda untuk yang mengerjakan tugas-tugas kantor, kuliah, ataupun sekolah. Laptop ini cukup mampu untuk menjalankan aplikasi multimedia seperti menonton video, mengedit foto. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan grafis yang cukup kecil, ringan, ya cukup mampu ya untuk dilibas. Jadi nanti juga, tapi ini bisa dipilih dari Core i3 sampai Core i5. Jadi kalau Core i5 ya cukup lumayan bagus lah, digunakan untuk kerja juga lumayan sedikit berat sedikit enggak, itu masih bisa ngatasi ya. Oke, ini harganya sekitar 7 sampai 12 juta. Teman-teman bisa cek aja di link deskripsi. Kemudian rekomendasi kami yang kedua adalah Lenovo IdeaPad 3. Ini merupakan laptop entry level yang menawarkan spesifikasi yang mirip dengan Acer Aspire 5. Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core i3 sampai Core i5. Jadi kalau rata-rata speknya hampir sama teman-teman ya. Cuma ya ini bedanya vendornya. Kalau vendor tadi ya vendornya Acer, kan ini vendornya pihak Lenovo. Ya kelebihan Lenovo itu performanya cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari, harganya terjangkau, desainnya juga elegan dan modern. Jadi kalau Lenovo ya seperti Anda ketahui juga, desainnya seperti yang kita ketahui bersama, biasanya lebih dominan hitam, kemudian ya walaupun ada beberapa desain yang lain, tapi biasanya ini kalau yang ini Lenovo IdeaPad ini desainnya elegan, kokoh, tapi tipis. Ya, jadi itu Lenovo. Ya, harganya sekitar 7 jutaan sampai sama lah 12 juta. Yang kami contohkan Ryzen 3 ya. Ryzen 3 ya kalau Anda bandingannya untuk Intel ya pakai Intel Core i3. Ya, silahkan teman-teman yang tertarik cek aja di link deskripsi. Kemudian rekomendasi kami yang ketiga adalah XP Pavilion 14. Ya, XP Pavilion 14 ini merupakan laptop entry level juga tapi dari pihak XP. Ya, ini juga ditenagai oleh prosesor Core i3, Core i5,
kemudian RAM-nya juga dari 4 GB sampai 8 GB. Penyimpanannya SSD dari 256 sampai 512 GB. XP Pavilion 14 memiliki bodi yang tipis, ringan. Laptop ini juga memiliki speaker yang berkualitas. Ya, kelebihan XP 14 ini pertama, performanya cukup bagus untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau untuk kebutuhan Anda ngetik, kemudian Anda mengerjakan tugas-tugas ringan, ya itu cukup bagus. Desainnya juga elegan dan stylish, kemudian fitur-fitur pendukungnya juga lengkap ya. Ini kalau Anda butuh yang cukup lumayan spek tinggi, itu juga ada Core i5, kemudian Anda bisa ambil RAM yang 16 GB, kemudian ada dilengkapi dengan 2 GB grafik ya, VGA nya, kemudian 512 SSD nya ya. Harganya dari ini harganya 13-an, 12 sampai 13 juta. Kemudian rekomendasi kami yang selanjutnya adalah Asus VivoBook. Seperti yang kita ketahui bersama, Book itu merujuk pada generasinya laptop yang tipis ya. Seri Book itu kan tipis ya biasanya. Asus VivoBook Go 14 ini yang kami contohkan ini AMD Ryzen 3 ya. Dia menggunakan AMD grafik, kemudian RAM-nya 8 GB, kemudian SSD-nya 512, 14 inci, Windows 11. Ini harganya cukup murah teman-teman, 6.500.000 lah. Anda sudah dapat AMD Ryzen 3 ya. Ya standar ya teman-teman. Cuma ini bagusnya dia dapat RAM 8 GB, 512, SSD-nya cukup lebar. Ya, Asus VivoBook merupakan laptop entry level yang menawarkan desain yang stylish, performa yang cukup bagus. Laptop ini ditenagai dengan prosesor sama ya, intinya speknya juga hampir sama. Kemudian Asus VivoBook memiliki layar yang cerah dan tajam. Cuma yang menjadi kelebihan dari Asus VivoBook itu desainnya cukup bagus lah. Kalau anak-anak muda pasti seneng ya. Ya itu. Kemudian rekomendasi kami yang selanjutnya adalah Dell Inspiron 14 5482. Ini Dell Inspiron 14 merupakan laptop entry level yang menawarkan performa yang stabil, desain yang kokoh. Jadi Dell XP itu terkenal kualitas case-nya bagus ya, secara hardware-nya. Jadi kelebihannya dari segi casingnya dan sebagainya biasanya kokoh ya. Jadi terkenal, desainnya juga cukup kokoh. Kemudian laptop ini ditenagai oleh Core i3, Core i5, RAM-nya 4 GB, 8 GB, hampir sama seperti yang tadi. Kelebihannya Dell Inspiron itu performanya stabil, kemudian desain yang kokoh dan tahan lama, kemudian daya tahan baterainya cukup bagus ya. Nah teman-temanku semuanya, bagi Anda yang sedang mencari laptop, kami bisa merekomendasikan 5 itu tadi. Intinya itu sebenarnya sama. Kalau karakteristik speknya hampir semua sama, Anda tinggal bandingkan aja harganya ya. Kalau Anda nyari yang, jadi kalau gambaran bagi kami itu Acer Aspire 5, kemudian Lenovo IdeaPad Slim 3 itu merupakan pilihan yang tepat bagi Anda kalau Anda mencari laptop entry level dengan performa yang cukup bagus, harganya cukup terjangkau. Jadi silakan pilih aja, nanti cek aja di marketplace yang, atau mungkin link deskripsi Anda cek, atau Anda bisa pilih di beberapa marketplace. Anda bisa bandingkan, biasanya Acer Aspire sama Lenovo IdeaPad itu cukup lebih murah. Kemudian Dell Inspiron 14 sama XP Pavilion 14 merupakan pilihan tepat bagi Anda kalau Anda mencari laptop entry level dengan performa yang stabil, dengan desain yang cukup kokoh, jadi ini lebih kepada desain yang kokoh ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau Anda mencari desain yang stylish, fitur yang mendukungnya lengkap, itu silakan Anda pilih Asus VivoBook itu. Jadi kalau saran saya itu, tapi ya ini pendapat pribadi ya teman-teman, berdasarkan penilaian kami terhadap produk-produk yang ada di marketplace. Jadi penilaian kami seperti itu. Nah silakan Anda tinggal pilih aja teman-teman. Video ini sudah selesai. Terima kasih Anda menyimak hingga sampai selesai. Silakan bisa di-sharekan kepada teman-teman yang kiranya sedang mencari referensi laptop yang harga kisaran 7 sampai 12 jutaan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.